Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih karena Engkau sungguh amat baik di dalam hidup kami. Kami hari ini masih diberikan napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan segala hal baik di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami dengan satu kerinduan yang sama datang kepadamu, ingin memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini agar semua berjalan lancar, terlebih lagi kami melaksanakannya secara online. Kiranya Engkau menyertai dan berkati agar dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dapat berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur Bapa dan terima kasih atas segala kemurahan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Amin. Kita di sini adalah satu di dalam Tuhan. Kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupanya. Kita pastinya juga mau untuk dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan mau menerima panggilan Tuhan. Dan untuk mengawali dan mengucap syukur kita akan menyanyi satu pujian yang berjudul Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mengangkat doa bersama kita.
Saya mengajak teman-teman kita semua untuk kita mengangkat doa dengan suara dari tempat masing-masing, dan nantinya saya akan menyebutkan pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, Bapa, saat ini kami ingin mengangkat doa bersama kami. Tolong ya Tuhan, dengarlah doa kami. Janganlah Engkau lewat Bapa, tapi dengarlah permohonan kami. Kami ingin mendoakan bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Bagi orang yang membutuhkan, bahkan bagi mereka yang saat ini sedang sakit atau memerlukan bantuan. Mari kita berdoa. Pokok doa pertama, kita akan berdoa untuk diri kita sendiri. Kita mengakui dosa dan mengucap syukur atas segala penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang kita terima bahkan sampai hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Untuk pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, kedua orang tua kita, dan orang-orang yang kita kasihi, agar kiranya Tuhan selalu memelihara, melindungi, memberi kekuatan, pengharapan, dan keteguhan hati di setiap hati kita, dan iman kita dikuatkan dalam menghadapi suka dan duka. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Untuk pokok doa yang ketiga, kita berdoa untuk seluruh gereja di dunia ini, untuk setiap kepengurusan dan setiap kategorial di dalamnya. Kita memohon agar Tuhan selalu memberikan kita kesatuan hati, baik dalam ibadah maupun dalam persekutuan, pelayanan, dan juga kita meminta untuk bisa terus semangat dalam belajar firman Tuhan di situasi apapun. Karena tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Haleluya. Untuk pokok doa berikutnya, kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita berdoa untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan setiap kota atau kabupaten di dalamnya. Kita memohon kasih Tuhan selalu menyertai dan memberikan hikmat dan juga kebijaksanaan bagi setiap pemimpin dan pemerintahan daerah kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Berikutnya kita akan berdoa untuk situasi kita saat ini yang masih dihadapkan dengan COVID-19 dengan segala varian baru yang terus meningkat. Dan mari kita bersatu di dalam doa agar seluruh tenaga kesehatan dan juga penanggulangan COVID-19 bisa dapat segera dilaksanakan dengan baik. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang sedang terpapar COVID-19 atau yang saat ini sedang menunggu vaksin agar semua berjalan lancar. Mari kita doakan mereka yang mungkin saat ini juga sedang menderita sakit COVID-19 ini atau mungkin penyakit lainnya. Mari kita doakan mereka supaya mereka diberikan kesembuhan dan dapat merasakan sukacita dari kesembuhan yang hanya datang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Untuk doa yang terakhir, kita akan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di luar sana atau siapapun orang-orang yang saat ini bekerja di ladang Tuhan, baik para pemuda, orang-orang tua, atau siapapun mereka yang saat ini melayani Tuhan dengan hati mereka. Mari kita mendoakan mereka. Kita mohon agar Roh Kudus yang selalu menuntun mereka dan apapun yang mereka sampaikan itu seturut dengan firman Tuhan. Dan biarlah tangan Tuhan dan Roh Kudus bekerja di setiap hambanya dan boleh menghasilkan banyak orang
orang percaya dan diselamatkan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, mungkin doa-doa kami ini terbatas, tapi kami percaya Bapa, Engkau melebihi dari apa yang kami minta. Engkau melebihi dari apa kemampuan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu membuka jalan dan tangan-Mu selalu terbuka bagi kami. Biarlah doa-doa kami ini dapat Engkau dengar, dan juga permohonan-permohonan kecil yang ada di dalam hati kami ini juga Tuhan. Dan Tuhan juga mendengar, dan kami semakin dikuatkan hanya di dalam Engkau Bapa. Inilah doa dan seruan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Sigit. Sekarang ini langsung ya, nggak ada nyanyi dulu ya? Iya Kak, tiba saatnya untuk firman Tuhan. Ya, terima kasih. Boleh duduk. Ya, selamat sore teman-teman. Senang bisa berjumpa lagi dan bisa melayani di Pangarinah Tabela. Meskipun dalam situasi yang masih sulit buat kita semua, semoga kalian dan keluarga diberi kesehatan dan kekuatan dan dijauhkan dari COVID-19. Dan semoga kita bisa ibadah nggak ibadah online lagi. Bosan ibadah online ya. Lebih seru ketemu langsung. Baik, mari kita membaca firman Tuhan. Saya minta kita membaca bergantian dari Wahyu 22, 1 sampai 5. Satu orang satu ayat. Ya, jadi sama-sama silakan yang membaca, membuka kamera bergantian. Satu orang satu ayat. Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Silakan supaya kita terlibat. Yang di rumah bisa, yang mau baca silahkan hidupkan kameranya. Silahkan, ada dari teman-teman? Ya, terima kasih. Satu ayat kan, Kak? Ya, satu ayat supaya banyak yang terlibat ya. Oke. Wahyu pasal 22
Ayat yang pertama, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Silakan ayat 2. Siapa yang mau jadi volunteer? Terima kasih. Ocha. Ayat yang kedua, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang nyebrang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Terima kasih, Ocha. Gia. Ayat yang ketiga, maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Terima kasih. Ayat 4. Cek. Dah. Ya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Terakhir. Ya. Yuk, BTRX Da Costa. Wahyu 22 ayat 5. Duh, kok hilang? Bentar, Kak. Oke. Ya, karena ya silahkan. Boleh MC, boleh baca MC. Oke, untuk ayat yang terakhir, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih buat keterlibatannya. Kita membaca Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Ini bercerita tentang suatu keadaan di mana keadaannya begitu baik. Nanti kita akan lihat ke dalamnya. Nah, ibadah kali ini diberi judul kembali ke apa tadi? Kembali ke diberi judul Tanah Perjanjian ya. Ya. Wahyu ini teman-teman memang kitab yang kayaknya sulit. Karena penuh dengan bahasa-bahasa yang tinggi dan seringkali kita merasa kurang semangat membaca. Tapi Wahyu ini sebenarnya kitab yang sangat perlu dibaca dan sangat kuat maknanya. Nah, Wahyu ini ditulis ketika orang-orang Kristen di zaman Romawi itu mereka mengalami penindasan, penganiayaan teman-teman. Dan penganiayaannya begitu berat.
Salah satu contoh penganiayaan itu orang-orang Kristen itu karena mereka tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan, mereka malah menyembah Yesus. Mereka itu akan ditangkap, disiksa, dan beberapa siksaan itu misalnya salah satu yang paling terkenal itu Polikarpus namanya, dia dimasukkan ke dalam arena gladiator. Nah, yang sekarang masih ada di Roma ya, di Kolosium itu ya. Dia dimasukkan ke situ bersama dengan beberapa orang Kristen. Kemudian bersama dengan mereka ada singa-singa yang tidak diberi makan 3-4 hari. Jadi ketika mereka masuk ke dalam arena itu, semua orang Kristen diterkam dan menjadi makanan singa. Itu salah satu dari beberapa penyiksaan, penganiayaan yang orang Kristen alami. Nah, untuk teman-teman tahu, orang-orang Kristen tuh hidupnya luar biasa di zaman Romawi. Mereka sangat baik, mereka sangat penuh mempraktekkan kasih, mereka melakukan hal-hal yang baik di masyarakat. Tetapi mereka tidak mau menyembah kaisar. Jadi di zaman Roma itu ada banyak politeisme ya, agama, ada banyak penyembahan kepada Tuhan-Tuhan, kemudian dewa-dewa. Nah, tapi yang paling tidak disukai oleh orang Romawi adalah mereka tidak mau menyembah kaisar. Dan seringkali itu ada patung-patung kaisar atau gambar-gambar, mereka biasa dalam acara tertentu mereka diharuskan untuk menyembah atau menghormat, menyembah begitu, dan mereka nggak mau. Nah, seringkali mereka ditangkap dan dianiaya oleh pemerintahan Romawi maupun rakyat Romawi waktu itu. Jadi betul-betul mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itulah Tuhan memberi wahyu kepada Yohanes untuk menulis kitab namanya Wahyu. Nah, kitab ini isinya apa sih teman-teman? Isinya sebenarnya tentang bahwa nanti apapun yang kita alami di dunia ini, termasuk penderitaan yang kita sedang alami itu, nantinya kalau kita bisa setia, Tuhan itu akan istilahnya memberi hadiah gitu loh, yang melampaui kesulitan kita. Nah, itu yang akan kita lihat. Kitab Wahyu ini sebenarnya mau menyatakan teman-teman, hidup teman-teman dan saya itu happy ending. Kadang kita lihat ya, teman-teman lebih suka apa, drama Korea atau film yang happy ending atau endingnya gantung atau endingnya sedih gitu. Kenapa ada film yang endingnya dibuat sedih? Karena seringkali film yang dibuat sedih itu membekas, kita ingat terus gitu loh. Tapi sebenarnya yang kita lebih suka cerita apa? Happy ending. Kita mau hidup kita tuh happy ending, kita mau drama Korea atau film yang kita tonton itu atau cerita yang kita baca itu happy ending. Nah, Wahyu ini mau menyatakan hidupmu bersama Tuhan nanti happy ending. Nah, yuk kita baca. Kita akan bahas. Jadi Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Saya akan baca ayat 1. Lalu ia menunjuk kepadaku sungai kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ini mau ngomong apa? Air kehidupan, teman-teman. Apa yang kita paling butuhkan sebagai manusia? Air. Kita nggak bisa nggak minum. Kita nggak bisa. Kita sangat membutuhkan air. Meskipun kita juga sangat butuh makanan. Tapi yang paling penting itu air. Kita sangat butuh air. Maka ketika dikatakan bahwa nanti teman-teman kita di Taman Eden itu, bukan Taman Eden, sorry. Di surga nanti, ini mau ngomong tentang surga ya nanti ya, karena ini kan ngomong tentang akhir zaman. Nanti di surga nanti itu ada air kehidupan yang mengalir, artinya itu nggak akan pernah berhenti, artinya nggak ada kematian. Apa yang kita paling butuhkan ada, yaitu apa? Air kehidupan jernih bagai kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba. Mau dikatakan apa sih? Nanti di surga nanti sumber kehidupan langsung yang menyediakan kita kebutuhan kehidupan kita, yaitu Allah sendiri. Jadi Allah menjadi sumber kehidupan. Ya. Jadi ayat 1 mengatakan apa? Tuhan akan menjadi sumber yang paling kita perlukan. Kita dan Tuhan itu udah dalam satu relasi yang
tidak akan terputus karena kita sama-sama bersama Tuhan di surga. Itu satu. Yang kedua, ada apa? Dikatakan di situ di tengah-tengah jalan kota itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Ini mau menyatakan apa? Tidak ada musim kering, tidak ada musim kita kesulitan makanan. Semua setiap hari sepanjang tahun itu disediakan. Artinya apa? Kita nggak akan kekurangan. Dicukupkan di situ. Itu penggambarannya. Jadi kita nggak usah memikirkan hal-hal yang berat lagi di situ. Kita dicukupkan, disediakan. Kita lihat gambaran ini di mana? Di Taman Eden. Betul ya? Taman Eden. Maka lebih cocok judulnya itu kembali ke Taman Eden sebenarnya. Karena di Taman Eden Tuhan menyediakan kebutuhan kita di surga juga. Tuhan menyediakan, tidak akan kekurangan. Itu keadaan yang paling sempurna sebagai seorang Kristen. Ya, ini anak saya lagi lihat YouTube di sebelah, jadi saya suruh kecilin dulu. Oke, lanjut nomor 3. Jadi nomor 2 bicara tentang bahwa kita nggak akan kekurangan. Persis seperti keadaan kita dulu, Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, yang ketiga, maka tidak ada lagi laknat. Ya, tidak ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hambanya akan beribadah kepadanya. Ini mau menegaskan bahwa di surga nanti tidak ada kejahatan. Sederhana aja, tidak ada kejahatan. Karena dikatakan di sini, tahta Allah dan tahta anak domba ada di dalamnya. Artinya betul-betul itu Allah yang akan menjadi penguasa penuh dan dijamin tidak ada kejahatan. Ya, jadi pertama, kebutuhan paling utama yaitu air kehidupan kita sediakan. Kedua, kebutuhan kita kita nggak akan kekurangan. Karena 12 kali setiap bulan ada buah. Dikatakan bahwa kita akan selalu dicukupkan. Ketiga adalah tidak ada kejahatan. Karena itu masalah kita ya. Masalah manusia apa? Kan kematian. Kedua, kelaparan. Atau kita sibuk cari penghidupan. Kan waktu Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden kan Tuhan menghukum mereka untuk bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Maka tidak lagi. Yang ketiga, tidak ada kejahatan. Ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, apa yang terjadi? Ada kejahatan, yaitu Kain dan Abel. Kain dan Habel menumpahkan darah, kejadian Kain dan Habel. Kejahatan pertama. Itu dikatakan tidak akan terjadi lagi. Nah, yang keempat. Yang keempat ini mau menyatakan apa sih? Dan mereka akan melihat wajahnya, teman-teman perhatikan. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ini menggambarkan apa? Nanti kita dengan Allah itu kembali seperti di Taman Eden dulu. Ingat ya, di Taman Eden Adam dan Hawa berjalan-jalan bersama, hidup bersama dengan Allah. Allah bisa datang kapan saja. Mereka bisa saling berbicara dan berhadap-hadapan. Itu maksudnya. Kembali begitu nanti keadaannya di surga nanti. Persis dikembalikan seperti Taman Eden sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Ini harus diingat-ingat. Ini hubungannya apa? Surga, kemudian Taman Eden sebelum orang jatuh dalam surga. Nanti surga tadi, ketika di surga nanti kan dosa sudah dihapuskan, ya kan? Dosa dihapuskan, maka bersih lagi. Maka keadaannya kembali seperti itu. Surga itu, Taman Eden sebenarnya penggambaran surga. Surga itu adalah relasi dengan Allah. Yaitu kita bisa melihat Allah langsung. Perhatikan, relasi dengan Allah itu yang paling penting. Jadi, kekristenan itu menyatakan kita dan Allah itu bukan masalah saya lakukan sesuatu, nanti Allah lakukan sesuatu. Kayak barter gitu. Ini bukan. Jadi oke, kalau saya baik sama Tuhan, nanti Tuhan juga baik sama saya. Ini bukan keadaan seperti itu. Jadi ini bukan keadaan seperti saya bosnya, dan saya punya karyawan kalian, kalau kalian sudah lakukan sesuatu, kerjaan kalian, nanti saya upah. Enggak seperti itu. Tetapi menyatakan relasi. Seperti Bapa dan anak. Itu namanya relasi. Jadi kasih yang terus-menerus. Kamu bersama dengan Allah, itu adalah sebuah relasi. Makanya kekristenan itu ngomong tentang relasi, tidak ngomong tentang kegiatan agama, tidak ngomong tentang
upah, tidak ngomong tentang pahala, tapi ngomong tentang apa? Pengampunan dosa, yaitu relasi yang dipulihkan. Itu perbedaan mendasar kekristenan dari agama-agama yang lain. Agama yang lain selalu bicara tentang upah, pahala. Barter namanya bisnis. Kayak Tuhan tuh berbisnis. Oke, kamu lakukan ini, kamu lakukan tugas keagamaanmu, nanti saya baru kasih kamu sesuatu. Enggak, Tuhan ngomong, yuk, saya udah berkorban buat kamu. Percaya saya sekarang. Ikut saya. Nah, itu Tuhannya Kristen gitu. Jadi tidak ngomong upah, tidak ngomong bisnis, tapi ngomong tentang relasi. Kenapa? Karena dulu ketika di Taman Eden, Tuhan juga berelasi dengan Adam dan Hawa. Tapi karena ada dosa, relasi itu terputus. Maka Adam dan Hawa terpisah dari Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Adam dan Hawa mulai jatuh terus dalam dosa, anak dan anak-anaknya. Kemudian apa? Dosa menguasai dunia. Maka sekarang apa yang terjadi? Kalau dulu manusia berhadapan dengan Allah face to face, semakin ke sini ada orang yang tidak percaya Allah itu ada. Ada orang yang menganggap Allah itu jahat, Allah itu tidak baik. Ada orang yang menganggap bahwa saya harus masuk surga, lakukan sesuatu dulu. Jadi konsep tentang Allah makin salah. Contoh teman-teman dulu kenal sama sahabat di SD kalian, kemudian terpisah. Apakah ingat karakter dia? Apakah sama nanti kalau setelah terpisah 10-20 tahun ketemu lagi? Kan harus mengenal lagi ya. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi dengan kita. Makin lama manusia itu makin nggak tahu apakah Allah itu ada sungguh-sungguh atau Allah itu baik atau enggak. Makin nggak tahu. Kita juga makin nggak tahu. Maka kedatangan Yesus tadi memulihkan relasi itu. Kita jadi mulai belajar mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Oh, Allah itu seperti ini tuh. Ternyata dia kasih. Jadi kita mulai mengenal lagi. Makanya hidup orang Kristen, teman-teman, bisa disimpulkan dalam dua hal. Hidup orang Kristen sekarang itu mengenal Allah, ya, proses mengenal Allah terus-menerus dalam hidup kita. Kemudian supaya Allah dikenal. Karena ada orang yang belum mengenal Allah, ngerti ya? Kita yang udah kenal ini mulai makin mengenal Allah. Kemudian karena ada orang yang belum mengenal Allah, melalui kehidupan kita, orang lain mengenal Allah. Oh gitu tuh Allah itu. Allah itu bukan kayak apa ya, jin di pohon gitu ya. Kalau jin di pohon kan kita kasih sesajen dulu, nanti baru dia kasih kita kebaikan. Itu kan ya itu namanya upah, itu kayak jin gitu loh. Tapi Allah kita enggak, dia duluan berkorban buat kita. Ya aku udah berikan segalanya buat kamu di kayu salib, aku berkorban untuk kamu. Yuk kenal aku. Yang percaya baru bisa mengenal Tuhan, baru bisa berdoa kepada Tuhan sebagai apa? Dikatakan sebagai Bapa. Itu clue-nya, itu benang merahnya yang kita bicarakan sekarang. Maka di ayat 4 ini dikatakan nanti akhirnya semua hidup orang Kristen itu bisa face to face dengan Allah. Ya nanti ya, ini mamahnya lagi pelayanan juga. Mamahnya ini guru sekolah minggu, jadi kami bareng-bareng pelayanan, jadi ya anak disuruh sendiri aja. Jadi mohon maklum ya. Kami semua aktivis. Oke, lanjut. Ayat 4 itu menyatakan itu relasi, ya kayak tadi, Allah dengan manusia itu seperti Bapa. Benar-benar relasi dengan Bapa. Dekat, akrab. Nah, kemudian kita lihat ayat 5. Ayat 5. Malam tidak ada lagi. Malam tidak ada lagi itu artinya, ya itu tadi, nggak ada kejahatan, nggak ada kebingungan. Kenapa malam itu membuat kita takut, teman-teman? Kenapa teman-teman takut kalau jalan di tempat yang gelap? Karena kita nggak tahu ada apa di tempat gelap itu. Betul ya? Kenapa terang itu kita nggak takut? Oke, bayangkan gini, teman-teman jalan di lorong rumah sakit yang terang benderang dan siang hari, sendirian. Nggak terlalu takut, walaupun ada juga yang takut. Walaupun siang ada juga yang takut. Kenapa siang-siang tetap takut? Karena pikirannya udah dipengaruhi oleh film horor. Siang pun bisa takut gitu loh. Itu udah nggak normal. Karena siang aja takut apa yang ditakutkan. Tapi biasanya kita siang nggak terlalu takut. Tapi kenapa malam lebih menakutkan? Malam gelap, untung lagi mati lampu. Berani nggak kita jalan di lorong? Bedanya sama siang cuma satu aja. Siang itu terang benderang, kelihatan semua. Di ujung sana juga kelihatan. Tapi malam nggak kelihatan. Kenapa kita lebih takut?
Karena kita nggak tahu ada apa di depan. Jadi gelap itu menggambarkan kita itu takut sesuatu yang kita nggak tahu gitu ya teman-teman ya. Kita harus paham itu. Takut itu bukan karena kita, andai kata nih kita tahu ada garong di ujung lorong sana, kita bisa lari. Gitu loh. Takut tapi kita bisa lari. Tapi kalau nggak kelihatan apa-apa, kita takutnya lebih lagi. Ada apa ya di situ ya? Tahu-tahu jalan di lorong gitu, tahu-tahu dia yang pegang pundak kita, kan kita ketakutan karena udah berpikir, wah sesuatu yang mengerikan. Nah, jadi gelap itu menandakan sesuatu yang nggak pasti, sesuatu yang kita nggak tahu di depan. Tapi digambarkan di surga nanti kamu udah nggak usah takut apa-apa. Semua terang benderang. Maka dikatakan ini, mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, perhatikan. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah selama-lamanya. Jadi teman-teman makanya di Alkitab dikatakan gelap dan terang. Ya, gelap itu menandakan kita nggak tahu, kita hidup dalam kegelapan, kita bisa tersandung, kita bisa tersesat. Tapi terang itu menyatakan apa? Terang itu menyatakan kita tahu, kita jelas, kita nggak akan tersesat. Kebenaran gitu. Jadi Allah sendiri yang akan menjadi terang buat kita. Allah sendiri yang akan menerangi hidup kita. Kita nggak perlu takut, nggak perlu bingung lagi. Dan sumbernya Allah sendiri. Kenapa? Itulah relasi kita dengan Tuhan. Jadi benar-benar dalam kekristenan konsepnya adalah Tuhan itu sebenarnya konsep dalam kekristenan Tuhan itu bukan Tuhan yang seperti raja yang duduk di tahtanya, terus kita ketika menghadap dia harus ketakutan setengah mati, nanti kalau salah ngomong kita dibunuh. Enggak, Tuhan itu makanya Tuhan Yesus mengatakan, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Karena Allah sendiri mau menyatakan, sebenarnya aku ini Bapamu loh. Cuma karena kita jatuh dalam dosa, sehingga kita relasinya nggak enak. Kita sendiri nggak paham tentang Tuhan. Contoh nih, teman-teman dengan orang tua teman-teman. Misalnya akrab-akrab. Tiba-tiba terjadi apa? Pertengkaran. Teman-teman misalnya bertengkar dengan orang tua. Apa yang terjadi? Pasti relasinya jadi nggak enak kan? Ketemu juga nggak enak, mau ngomong juga nggak enak. Nah itulah keadaan kita dulu waktu berdosa. Dan ketika dipulihkan, kita berusaha, yang kita pulihkan tuh relasinya, dekat lagi. Maka semakin orang berelasi dengan Tuhan, dia makin dekat sama Tuhan, dia makin akrab sama Tuhan. Hidupnya makin terang. Nah, teman-teman ini harus jelas bahwa ini penggambaran tentang surga nanti, teman-teman. Jadi, janji Allah bagi teman-teman dan saya yang setia sama Tuhan, itu loh keadaan surga. Nah, janji Allah ini jelas, nanti teman-teman dan saya akan bersama dengan Allah di surga. Bersama dengan Allah, ingat ya, bersama dengan Allah. Itu kuncinya, berelasi dengan Allah. Seperti Bapa dengan anaknya. Nah, sebagai orang Kristen, teman-teman, akhir hidup teman-teman, apapun situasi teman-teman sekarang ya, ada COVID, ada kesulitan yang kita hadapi sekarang, itu semuanya akhir hidupnya apa? Akhir cerita kita adalah bersama dengan Allah. Akhir cerita kita di dunia ini akan menjadi awal cerita bersama kita dengan Allah. Tapi bagi yang percaya, makanya Tuhan janjikan kamu nanti sama aku. Akhir hidup kita itu selalu bersama dengan Allah, teman-teman. Itu janji Tuhan. Jadi seberat apapun pergumulan kita, teman-teman, janji Tuhan mengatakan, kamu nanti sama aku. Tinggal kita percaya atau enggak. Nah, segala kesulitan yang kita alami sekarang itu tidak ada bandingannya dengan janji Allah nanti ketika di surga. Semua itu deh, apa yang kamu alami sekarang nggak ada bandingannya. Coba gini, teman-teman, contohnya begini. Teman-teman ingat waktu teman-teman sakit yang begitu berat. Ingat nggak? Yang teman-teman ingat sakitnya atau waktu sembuhnya? Jadi kalau kita lagi sakit berat, waktu sembuh kan sakit itu nggak sepertinya nggak ada artinya ya. Kita kayaknya lupa rasa sakitnya, betul. Waktu kita sembuh itu, kita udah nggak inget-inget lagi sakitnya. Sakit apapun deh, karena kita udah nggak, pokoknya sakit itu nggak enak. Tapi sekarang udah sembuh, rasanya kesembuhan itulah yang menguasai hidup kita. Rasanya yang kita rasakan kesembuhannya itu. Sakitnya udah nggak kerasa lagi. Begitu juga keadaan kita nanti di sorga.
penderitaan yang kita alami sekarang ini akibat dunia yang jatuh dalam dosa ini, udah nggak akan kita ingat-ingat, rasakan lagi ketika kita nanti di surga. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Makanya sebenarnya orang yang meninggal, yang dipanggil Tuhan duluan dari kita, itu sebenarnya lebih beruntung dari kita. Betul atau enggak? Karena mereka duluan bersama dengan Allah. Duluan menikmati kebersamaan dengan Allah. Makanya Paulus mengatakan begini, mati adalah keuntungan. Ingat, bayangkan Paulus mengatakan sebenarnya mati itu adalah keuntungan. Tapi kalau aku hidup, itu hidup untuk Tuhan. Itu Paulus mengomong, teman-teman. Bagi orang Kristen, yang kita tunggu sebenarnya itu kematian. Karena apa? Kita akan mengalami kebersamaan dengan Allah. Makanya Paulus ngomong mati itu sebenarnya keuntungan. Tapi kalaupun aku masih hidup sekarang, berarti ada tugas yang Tuhan berikan kepada aku. Jadi teman-teman, kira-kiranya gini, kalau tugas kita udah selesai di dunia ini, Tuhan panggil kok. Serius. Atau mungkin juga Tuhan panggil, ini ada orang yang dikasih tugas oleh Tuhan, tapi dia sibuk. Nggak mau dia melakukan pelayanan dan panggilan dia sibuk urusan diri sendiri aja. Akhirnya Tuhan, ya udahlah panggil aja orang itu. Gitu ya. Jadi yang dipanggil Tuhan itu dua. Yang dikasih tugas, tapi dia malah main-main, dipanggil pulang. Ya coba teman-teman disuruh belanja sama ibunya teman-teman. Tolong ke supermarket beli ini. Teman-teman malah main game. Segeralah dicari sama orang tua. Karena ya pulang-pulang gitu. Sama kita juga orang Kristen gitu. Ada dua macam yang dipanggil pulang. Dia karena tidak melaksanakan tugasnya, harusnya melayani, harusnya memberitakan firman Tuhan, harusnya hidup untuk Tuhan. Oh ini sudah nih. Panggil aja dia udah nggak mau melakukan apa-apa, udah panggil aja. Ya itu karena Tuhan sayang juga. Nah yang kedua adalah memang dia udah selesai tugasnya. Oh ya udah, dia udah selesai tugasnya pulang. Makanya Paulus ngomong, mati itu keuntungan bagi saya, bagi kita, dan bagi kita orang Kristen juga. Mati adalah keuntungan, tetapi kalaupun masih hidup, kalaupun kita hidup, teman-teman, hidup kita sebenarnya untuk Tuhan. Jadi, ending hidup kita apa? Bersama dengan Tuhan. Kalau kita setia, maka kita perlu setia, terus berpengharapan sama Tuhan. Jadi memang Tuhan mewahyukan wahyu ini supaya kita itu punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa perjuangan kita yang kita alami sekarang itu nanti happy ending kok. Wes percaya aja, kata Tuhan. Mari kita lihat terakhir ayatnya. Saya minta satu orang, mungkin Citra Septiana Dewi, membaca 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 berbunyi, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ya, terima kasih. Apa dikatakan itu? Seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Bayangkan, teman-teman. Itu mau ngomong apa sih? Tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, coba teman-teman pegang nih ayat nih. Luar biasa ayatnya. Teman-teman gini, misalnya saya suruh teman-teman menggambarkan monster. Gimana teman-teman menggambar monster? Pasti teman-teman akan mengambil sesuatu dari apa yang teman-teman pernah lihat, betul nggak? Bisa nggak teman-teman menggambar monster bentuk yang tidak pernah terlihat di dunia ini? Maksud saya begini, coba gambarkan monster naga waktu itu. Naga kan nggak ada bentuknya ya, tapi naga itu nggak ada, cuma penggambaran tentang naga itu ada kisah-kisahnya gini. Naga itu punya cakar, kayak cakar apa? Elang. Makanya ada gambar naga ada cakarnya. Itu dilihat dari mana? Gambar elang yang ada cakarnya. Terus naga itu kayak ular. Terus ada sisiknya. Terus ada tanduknya. Terus ada mata dan mulut. Oke lah. Terus ada apa? Kadang-kadang ada ini rambutnya seperti singa. Bayangkan itu kan pengarang naga itu dia mencomot sana sini.
Dia bisa membuat hanya sesuatu dari yang dia pernah lihat. Nangkep ya teman-teman ya? Nah, di sini dikatakan sesuatu yang kamu nggak bisa bayangkan deh. Dengar, tidak pernah kamu dengar. Itu yang Tuhan janjikan. Itu yang Tuhan janjikan buat kita. Nah, itu hebat apa kita nggak tahu. Kita nggak bisa tahu. Makanya teman-teman, apapun yang digambarkan di Alkitab ini, kehebatan Tuhan yang berusaha Alkitab gambarkan, itu masih jauh dari kenyataan sebenarnya. Nangkep ya? Nggak bisa digambarkan, terlalu hebat, terlalu besar. Makanya penggambaran malaikat, penggambaran Tuhan itu tidak akan tepat. Itu pasti jauh lebih hebat daripada yang pernah manusia bisa lihat. Jadi tidak sempurna penggambarannya. Cuma janji Tuhan, kita mau pegang nggak janji Tuhan? Yang terbaik itu Tuhan siapkan di hidup sekarang maupun di hidup kita nanti bersama Tuhan. Apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah bahkan timbul dalam hatimu, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Teman-teman, please ini jadi ayat hafalan. Ini janji Tuhan. Yang terbaik Tuhan siapkan. Jadi tidak perlu takut dengan apa yang kita hadapi sekarang, meskipun cukup menakutkan, tapi kita nggak perlu takut. Karena Tuhan kasih janjinya. Nanti kamu akan sama-sama dengan aku. Nah, sekarang apa yang kita perlu lakukan? Percaya atau tidak dengan janji Tuhan? Dan taat. Apa yang tidak pernah teman-teman lihat? Apa yang tidak pernah teman-teman dengar? Yang tidak pernah timbul dalam hatimu, bahkan dalam hati manusia manapun, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, apakah teman-teman dan mengasihi Tuhan hari ini? Kiranya Roh Kudus, Tuhan sendiri boleh menyatakan kebenaran dalam diri kami dan diri teman-teman di sini. Karena hamba-Mu yang menyampaikan penuh dengan keterbatasan. Keterbatasan dalam menggambarkan keagungan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami terbatas Tuhan. Tetapi kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami untuk meneguhkan, menguatkan kami. Benar ya Tuhan janjikan luar biasa. Sesuatu yang kami tidak pernah lihat, pikirkan, bahkan tidak pernah kami dengar. Sekarang ajari kami mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja, meneguhkan dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk Kak Sigit yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Kiranya apa yang kita terima dan yang kita terima hari ini tidak hanya sekedar kita dengar saja, tetapi marilah kita simpan dan kita refleksikan di dalam kehidupan kita saat ini, terkhususnya untuk kehidupan rohani kita. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kita semua untuk dapat memahami firman Tuhan hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu
setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita tiba di penghujung ibadah kita. Untuk doa penutup, saya persilakan untuk Kak Sigit memimpin kita. Ya, sekalian saya doa syafaat tadi belum doa syafaat juga ya. Mari kita berdoa. Bapa kami sudah di penghujung acara kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan boleh berkumpul melalui teknologi yang Tuhan sediakan bagi kami, dan teknologi ini hadir tepat waktu di mana virus ini muncul ketika teknologi ini sudah siap Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih atas segala keagungan, keajaiban karya-Mu yang seringkali kami tidak bisa mengerti. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Buat ibadah hari ini juga kami bersyukur. Kiranya Tuhan terus yang bekerja berkarya melalui kami. Tuhan terus memberkati pengurus Pangarina Tabela ini ya Tuhan. Pemuda remaja Tuhan berkati. Kami berdoa untuk COVID di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, sehingga COVID ini bisa ditangani sebaik mungkin. Kami berdoa bangsa kami bisa bangkit dari dampak sosial ekonominya Tuhan. Bahkan bisa lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya Tuhan. Berkati pemerintahan kami, semua orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Tuhan berkati. Berkati Provinsi Kalimantan Tengah juga Tuhan. Palangkaraya Tuhan berkati. Supaya menjadi pemerintahan yang baik
yang menjadi berkat bagi masyarakatnya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia terus Tuhan menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk memberkati banyak orang di sekitar mereka. Kami berdoa jemaat-jemaat bisa bertumbuh dewasa rohani mengasihi Tuhan, menjadi terang bagi lingkungan mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sekarang bersama dengan kami. Tuhan berkati setiap orang tua kami, Tuhan lindungi, jauhkan dari sakit penyakit, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati pekerjaan supaya terus bisa menjadi berkat bagi keluarga. Kami berdoa Tuhan buat yang sedang studi, Tuhan berkati studi mereka, yang pelayanan Tuhan juga berkati pelayanan mereka. Tuhan jaga kesehatan kami semua Tuhan. Terus berdoa untuk Pangaringan Tabela ini terus bisa melaksanakan ibadah rutin dan terus memberkati yang hadir Tuhan. Dan setiap yang hadir sini juga kami percaya Tuhan berkati. Kami serahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bimbing kami hari ini dalam kehidupan kami dan hari-hari seterusnya. Dalam nama Yesus kami menutup dan mengakhiri ibadah kami. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk Kak Sigit yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Ibadah kita telah selesai, dan untuk teman-teman dan juga terkhususnya untuk Kak Sigit yang sudah hadir hari ini untuk membawakan firman Tuhan, kami ucapkan terima kasih. Dan juga untuk teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk kita sama-sama beribadah, terima kasih juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik dalam aktivitas kita untuk kedepannya. Dan kita akan kembali beribadah seperti ini minggu depan di waktu yang sama, hari Minggu di jam 5 sore. Jadi diharapkan teman-teman yang hari ini hadir bisa hadir kembali dalam ibadah kita minggu depan. Dan tidak ada pengumuman khusus dari pengurus. Dan sekian dari saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.